Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan materi eh, defining object yang kedua. Pada dasarnya materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang pertama yang terkait dengan penggabungan kalimat atau penggabungan antara kalimat utama dengan kalimat pendukung. Cuma bedanya kalau yang pertama itu khusus berkaitan dengan penggabungan utama yang menggunakan who. Nah, untuk yang kedua ini penggabungan kalimat menggunakan which. Lebih detailnya perhatikan slide berikut ini. Oke, pada slide kedua ini kita bergerak pembahasannya. Kalau sebelumnya tentang who, nah sekarang kita pindah dengan relative pronoun, akan tetapi khusus which. Apa itu which? Which itu merupakan kata penghubung pada relative pronoun yang digunakan untuk menambahkan informasi pada kata benda di dalam sebuah kalimat utama yang mengacu pada sesuatu dan binatang. Kata benda tersebut dalam kalimat bisa sebagai subjek atau objek. Tujuannya dari menambahkan informasi tersebut atau menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat tambahan itu. Kalimat tambahan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan atau memberikan informasi yang lebih spesifik dari kalimat atau ungkapan yang kita sampaikan. Contoh 1. Misalkan kita hanya mengatakan Krakatau explodes. Nah, kalau kita hanya mengatakan Krakatau explodes, itu ada dua kemungkinan. Ada yang sudah langsung paham, ada yang mungkin belum paham karena tidak tahu Krakatau itu di mana posisinya atau letaknya. Nah, kalau kita tambahkan Krakatau, which is a volcano on Indonesian island, explodes. Nah, orang yang mendengar statement tersebut ya bisa dipastikan langsung paham. Karena kenapa? Karena yang dimaksudnya sudah spesifik. Yang dimaksud adalah Krakatau atau Gunung Krakatau yang merupakan gunung berapi di Indonesia itu meletus. Nah, kalimat utamanya atau main clause-nya adalah Krakatau explodes. Kemudian kalimat tambahannya adalah which is a volcano on Indonesian island. Di sini kalimat tambahannya menggunakan which karena yang menjadi acuannya adalah Krakatau. Krakatau ini masuk pada kategori sesuatu, bukan manusia. Kemudian contoh yang kedua, the cat which lost its way has returned. Kucing yang tersesat itu telah kembali. Kalimat utamanya adalah kucing itu telah kembali. Nah, kalau kita hanya mengatakan kucing telah kembali, ada yang bisa jadi sudah langsung paham, ada yang bisa jadi belum langsung paham karena tidak tahu konteksnya. Nah, kalau kita mengatakan the cat which lost its way has returned, kucing yang tersesat itu telah kembali, ya bisa kemungkinan semuanya bisa sudah paham karena sudah dijelaskan yang dimaksud kucing yang kembali itu adalah kucing yang baru saja tersesat. Ya, kalimat utamanya adalah the cat has returned dan kalimat tambahannya which lost its way. Which di sini mengacu pada cat. Oke, pada slide yang ketiga merupakan contoh penguat apa yang tadi saya jelaskan pada slide kedua, yaitu tentang which. Oke, perhatikan contoh yang pertama.
This is the book. Tambahannya adalah this is the book which you buy. Jadi kalau kita hanya mengatakan this is the book, mungkin itu tadi ada yang sudah bisa langsung paham atau ada yang mungkin tidak langsung paham. Nah, makanya fungsinya kita menambahkan informasi tambahan itu adalah supaya informasi yang kita sampaikan lebih spesifik. This is the book which you buy. Ini adalah buku yang kamu beli. Jadi maksudnya sudah spesifik. Makanya di situ ada essential, artinya ditambahkannya itu karena memang penting. Kemudian contoh yang nomor 3, the cake which you buy is very sweet. Kue yang Anda beli itu rasanya manis. Nah, jadi ketika si lawan bicara ini mendengar ungkapan tersebut, dia ya bisa dikatakan langsung paham ya, karena sudah spesifik. Kue yang rasanya manis itu ya kue yang kamu beli begitu maksudnya ya. Makanya informasi tambahannya itu tidak pakai koma, maka dikategorikan adalah essential. Sedangkan untuk yang contoh nomor 2, the flower which is very beautiful is a gift from my friend in a Valentine Day. Bunga yang sangat indah itu merupakan hadiah dari temanku di hari Valentine. Nah, di situ kalimat tambahannya atau informasi tambahannya menggunakan koma. Artinya apa? Artinya kalau tidak disertakan itu ya tidak mempengaruhi makna. Kita hanya mengatakan misalkan the flower is a gift from my friend in Valentine Day. Bunga tersebut merupakan hadiah dari temanku di hari Valentine. Ya, itu tidak mengapa, tidak mempengaruhi makna secara esensial. Ya, oke. Pada slide keempat merupakan latihan ya, buat kalian. Fungsinya adalah untuk mengetahui sejauh mana Anda paham atau mengerti penjelasan terkait dengan which. Di situ latihannya ada 10 termasuk dengan contoh ya. Ada 2 jenis di situ ya. Dari 10 soal itu ada yang essential, ada yang non essential. Yang essential artinya Anda menggabungkan kalimat utama dengan kalimat tambahannya itu tidak memakai koma. Kemudian yang tidak ada keterangan esensial artinya Anda memakai koma. Kemudian perhatikan pula penggabungannya, jangan asal menggabungkan. Jadi Anda menggabungkan itu pada kata apa? Jadi jangan asal menggabungkan ya. Oke, silakan dikerjakan.